terkait keprofesian, kita mencoba melakukan pemetaan. Jadi yang pertama adalah eksistensi arsitek lokal itu masih belum terakomodir dengan baik. Jadi lebih teman-teman dari birokrasi, dari konsultan ini lebih suka meng-hire tenaga ahli dari luar Gorontalo. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan. Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Protalks kali ini. Dan kali ini cukup spesial karena kita bekerja sama dan berkolaborasi dengan Ikatan Arsitek Indonesia Gorontalo. Dan terima kasih sekali lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sudah hadir dalam acara Protalks kali ini. Hari ini kita kehadiran, saya mungkin manggilnya Bang aja kali ya, Bang AR Yohanes P. Erik A. IAI. Oke. Halo Bang Erik. Ya, Mas Bayu, panggil Mas saja. Saya Panggil orang Mas ya. Jawa juga. Oke, silakan Mbak Ziza. Oke, terima kasih Mas Bayu. Baik, dan di sini sebelum saya menyapa, tadi si Bayu juga menyapa. Di sini kita sudah kehadiran Pak Erik, atau Bang Erik yang nanti kita biasa akan panggil. Ya. Dan sebelum kita masuk ke sesi pemaparan beliau, izinkan saya sedikit membacakan mengenai biografi beliau. Dan beliau menempuh pendidikan terakhir di Universitas Diponegoro Semarang di 2023. Dan juga beliau sebagai Ketua IAI Provinsi Gorontalo hingga 2025 nanti. Dan sudah banyak banget nih periwat pekerjaan dan juga kompetensi lainnya seperti tim ahli cagar budaya, kemudian sertifikat untuk instruktur BIM dan juga yang lainnya yang beliau sudah tempuh. Seperti itu, jadi banyak banget pengalamannya, dan semoga nanti pengalaman beliau bisa kita share hari ini dan bisa teman-teman bisa dapatkan manfaat dari pengalaman Pak Erik di sini. Oke, baik, terima kasih Pak Erik untuk waktunya, dan mungkin silakan Pak Erik, kita memperkenalkan kembali nih mengenai IAI Gorontalo, dan di sini kan kita judulnya juga untuk bagaimana nih peranan arsitek gitu kan di perkembangan konstruksi Gorontalo. Mungkin kita ngebahas dulu mengenai Gorontalo itu seperti apa. Silakan, Pak Erik. Iya, kalau awal-awal mungkin ya, Gorontalo memang hanya satu kata sih, panas gitu. Itu mungkin yang bisa disampaikan dari kondisi iklimnya. Lalu untuk perkembangannya sendiri, ya kotanya kan ini, provinsi ini kan baru yang provinsi ke-32, mungkin masih belum seperti yang lain lah, masih dalam tahap perkembangan. Namun itu justru bagus karena dari awal perkembangan seharusnya kita bisa sama-sama saling bekerja sama, bisa berkolaborasi untuk supaya lebih bagus lagi. Tidak mungkin seperti daerah-daerah lain ada yang sudah, kita bisa belajar dari daerah-daerah lain dari plus dan minusnya seperti itu, Mbak Sisa. Oke. Baik, tapi kalau misalkan dari menurut Pak Erik sendiri mengenai Gorontalo, memang sebagai ibu kota baru ini gitu, untuk perkembangan konstruksi sendiri di sana apakah sudah mulai meningkat atau memang masih sama dengan beberapa tahun belakangan ini? Ya, sekarang malah cukup meningkat ya di akhir-akhir tahun ini. Pasca COVID, kecenderungan tren peningkatan jasa konstruksi itu cukup signifikan, apalagi juga didukung dengan adanya beberapa regulasi cipta kerja dan regulasi lain seperti jasa konstruksi, lalu profesi-profesi lain seperti insinyur dan arsitek itu sedikit banyak turut menyumbangkan bahwa di daerah itu, profesi di daerah secara tenaga kelokalan itu jadi lebih bisa diikut sertakan, tidak menjadi penonton seperti itu. Mungkin akhirnya di sini peranan sebuah asosiasi ya, khususnya di sini IAI gitu, akhirnya hadir untuk menaungi khususnya teman-teman yang berprofesi sebagai arsitek gitu ya. Nah, Bang Erik, saya juga mau tanya. Jadi kalau misalnya mungkin di kota-kota besar mungkin sudah cukup paham gitu ya, apa sih profesi arsitek ini gitu ya, dan apa saja yang fungsi dari seorang arsitek gitu, khususnya untuk bagi orang umum gitu. Karena mungkin sudah cukup common gitu. Nah, kalau boleh tahu Bang Erik, di Gorontalo sendiri gitu, dari masyarakat umum di sana apakah sudah mempunyai pelatihan atau mungkin
apresiat bagi teman-teman arsitek lokal yang ada di Gorontalo sendiri, Pak? Iya, sebenarnya belum profesi ini secara umum di Gorontalo belum dikenal secara utuh ya, profesinya ini apa saja, tugasnya gitu. Jadi ini juga PR kami di organisasi karena memang IAI sendiri di Gorontalo berdiri 2017. Jadi masih 8 tahun ya, masih lucu-lucunya lah Mas. Jadi juga belum banyak yang mengenal organisasi ini. Namun juga pasca COVID kita sempat vakum ya. Sebelum COVID kita sempat agak vakum dan sampai dengan COVID. Jadi pas sudah mulai eksis lagi di tahun 2022. Ya itu jadi awal mulalah kita untuk bergerak bersama-sama. Meskipun belum semuanya kita bisa sosialisasikan dengan baik. Di Gorontalo sendiri prodi arsitektur itu sebenarnya ada 7 ya di tingkatan. Banyak ya? Iya, di tingkatan untuk kejuruan yang setara keteknikan mungkin arsitektur ini paling banyak di Gorontalo dibanding mungkin dengan sipil, elektro ataupun industri dan mesin. Jumlah prodinya lebih banyak sebenarnya. Jadi sebenarnya bahan baku sumber daya manusia yang perlu kita bina kemudian untuk menjadi profesi seorang arsitek itu sebenarnya bahan bakunya cukup banyak. Namun ya lagi-lagi apa yang masuk jumlah masuk mahasiswa tidak setara dengan jumlah keluarnya. Jadi itu karena memang biasa kalau kuliah di arsitektur seperti itu mungkin. Betul. Nah ini juga pembelajaran buat teman-teman muda gitu ya. Memang sebagai arsitek mungkin ini adalah profesi yang cukup menantang gitu ya, Bang Erik ya. Karena bagaimana kita sebagai arsitek gitu ya, sebagai desainer bisa menjawantahkan brief dari klien gitu atau pemberi tugas menjadi sebuah desain yang menarik gitu ya, dan juga terukur gitu, maksudnya realistis untuk bisa terbangun. Nah di Gorontalo sendiri, Bang Erik, kalau boleh kita ngobrol dari segi peminat desain atau pemberi tugas klien gitu ya. Rata-rata biasanya mereka di Gorontalo ini lagi berkembangnya tuh dari sisi desain project-projectnya itu lebih ke yang mengikuti pattern dari kota-kota lain atau punya sedikit ada desain-desain kelokalan juga, Bang Erik? Ya, itu menarik nih Mas pertanyaannya. Jadi memang itu yang sering kita diskusikan. Untuk 2 tahun kepengurusan ini memang sedang masa transisi ya. Jadi kita lagi menyiapkan suatu panduan untuk arsitek lokal ataupun arsitek luar ketika merancang di Gorontalo. Itu ada beberapa panduan kearifan lokalnya. Itu yang sementara IAI Gorontalo godok di dalam internal kepengurusan. Jadi memang banyak hal-hal yang perlu dikaji secara ilmiah oleh teman-teman akademisi dan juga teman-teman praktisi. Karena memang sebelum COVID itu memang banyak pekerjaan-pekerjaan itu yang memang arsiteknya banyak kan dari luar. Beberapa bangunan yang perhotelan dan mungkin yang skala-skala agak besar gitu. Jadi cenderung kita tidak dilibatkan. Mungkin memang saya kurang tahu itu kondisinya ada berbagai macam masalah seperti ini. Tapi ketika sekarang ini mungkin juga sudah didukung regulasi, memang banyak teman-teman di sektor IAI ini yang memang sudah lumayan banyak untuk menghandle proyek-proyek, terutama justru yang datang sekarang ini di proyek swasta. Ketika dulu sebelum regulasi Cipta Kerja itu teman-teman masih fokus di proyek pemerintah. Jadi sekarang sudah cukup banyak anggota kita yang berkontribusi di proyek swasta. Wah menarik nih. Nah saya akan tarik balik lagi ke sedikit histori dari IAI Gorontalo nih, Bang Erik. Nah akhirnya kan lahirlah IAI Gorontalo gitu ya. Mungkin sebelumnya juga Bang Erik juga tadi sempat merasakan gitu ya, awal-awal mungkin profesi ini cukup banyak diminati, masih banyak mungkin desainer gitu ya yang desainnya itu dari arsitek luar Gorontalo gitu. Dan sekarang akhirnya sudah mulai banyak yang dipercayakan ke teman-teman lokal arsitek Gorontalo gitu. Nah
bagaimana dari sisi IAI Gorontalo-nya itu bisa memilah atau memberikan masukan ke teman-teman arsitek lokal Gorontalo sendiri, Bang Erik gitu. Karena kan memang sepengetahuan saya gitu sebagai asosiasi arsitek gitu, ya itu kan tidak hanya tempat untuk menjadi payung gitu ya, tapi gimana caranya ia juga bisa membukakan link, juga bisa membawakan ilmu-ilmu baru untuk teman-teman khususnya arsitek Gorontalo sendiri, Bang Erik. Iya, memang tugas kita di kepengurusan sekarang agak beratnya itu karena memang agak jauh, seperti juga mungkin tadi yang disampaikan dicek oleh Pak Dikio tadi, yang masalah material dan lain sebagainya. Kondisi di daerah itu pilihan material itu sebenarnya tidak banyak. Alternatifnya itu tidak membuat kita bisa berkreativitas tingkat lanjut gitu ya. Karena memang materialnya ya hanya itu yang mungkin hanya ready stock di provinsi tersebut. Seperti Gorontalo, apa yang ready di Gorontalo itu ya yang akan terpakai gitu. Nah, itu sebenarnya menjadi problem juga bagi kreativitas kita di situ. Makanya mungkin sekarang ini ya melalui katalog pro ya, yang memang banyak jaringan prinsipal ataupun produk-produk ini juga tentu sangat membantu kita untuk bisa mengakses informasi tersebut. Karena juga saya sendiri sebenarnya sering mendengar katalog pro dari dulu, cuman di dalamnya yang memang saya belum memahami secara utuh. Ternyata memang banyak produk yang terhimpun di katalog pro. Yang kita malah ketemunya di luar Gorontalo ya, Bang? Iya, waktu mudik lagi. Terima kasih buat Mas Sigit. Pak Sugi, kok Mas Sigit? Kalau teman-teman kenal Pak Sugi, beliau adalah mantan Ketua IAI Jawa Tengah gitu ya. Itu yang mempertemukan kami gitu. Akhirnya kita bisa mengundang Bang Erik untuk ngobrol-ngobrol tentang IAI Gorontalo-nya. Iya. Nah, baik, sebelum masuk ke sesi presentasinya dari Pak Erik sendiri, berarti kalau tadi kita melihat pemaparan atau diskusi yang Bayu sama Pak Erik sampaikan, berarti konsumsi Gorontalo sedang meningkat, sedang banyak. Dan tadi juga Pak Erik sampaikan, ternyata produk juga belum banyak nih. Jadi akhirnya dari teman-teman arsitek juga akan menggunakan produk yang sama gitu. Berarti peluang untuk produk untuk masuk ke wilayah Gorontalo itu berarti cukup tinggi ya Pak Erik ya? Sangat tinggi sebenarnya, Mbak. Sangat tinggi sekali, dan itu saya berharap juga untuk bisa berkolaborasi di sini. Bahkan kadang produk yang ready stock di sini itu tidak ada specifier, tidak ada sales project. Jadi ketika kita mau bertanya lebih lanjut mengenai plus minus produk ini untuk kita terapkan dalam desain, itu kita nggak ada tempat bertanyanya kecuali hanya browsing di website ya. Jadi memang produk knowledge itu sangat dibutuhkan bagi teman-teman di daerah, apalagi kalau ada update dalam satu produk, ada update tiap tahunnya, itu juga perlu disampaikan ke kami. Bahkan juga kami bisa menyampaikan perihal komplain kita misalnya ya terhadap produk yang terpakai, misalnya ada permasalahan, itu bahkan kita nggak tahu kemana kita mau sampaikan hal tersebut. Sebenarnya itu untuk masukan juga, bahwa kalau ada sesuatu negatif dalam pemasangannya atau apa, itu juga menjadi feedback yang baik sebenarnya bagi produk itu. Sebenarnya tujuannya juga satunya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Erik. Oke, baik. Mungkin kita bisa langsung masuk ke pemaparan Pak Erik. Setelah diskusi nanti akan panjang nanti. Jadi kita akan ngobrol lagi setelah nanti pemaparan Pak Erik. Silakan Pak Erik. Jadi yang pertama, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dari berbagai daerah untuk kita bisa sharing, dan saya diizinkan untuk memperkenalkan IAI Gorontalo dan juga kondisi Gorontalo. Iya, jadi ada 4 hal mungkin yang bisa kita diskusikan. Yang pertama itu sekilas Provinsi Gorontalo, lalu perkembangan konstruksinya seperti apa, dan juga saya mau coba share mengenai kilas balik IAI Gorontalo dari awal sampai sekarang, lalu juga program-program apa saja atau kontribusi kita itu apa saja dalam rangka peran kita juga di dalam perkembangan dan pembangunan jasa konstruksi di provinsi ini. Lalu mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah ke Gorontalo, tapi ada mungkin yang belum pernah ya, termasuk Mbak Sisa dengan Mas Bayu ya, belum pernah. Nah, itu kita memang provinsi yang ke-32, kita lahir di 5 Desember 2000 berdasarkan Undang-Undang 38 2000. Memang lokasi luas lahannya kecil ya, sekitar 12.000 sekian
kilometer persegi, dan jumlah penduduknya pun juga sedikit. Satu provinsi itu hanya 1,2 juta. Jadi kalau di Pilpres memang kurang seksi ya ini dengan jumlah penduduk sekian. Lalu kalau memang ke Gorontalo bisa mampir-mampir ya di tempat-tempat wisata di sini. Itu ada kawasan kota tuanya, ada benteng juga, Danau Liboto yang juga masuk dalam 10 besar danau yang prioritas di Indonesia. Lalu ada juga Pulau Cinta, pernah dengar yang seperti di Maldives ya. Nah, cuman memang kondisinya sekarang masih berhenti beroperasi karena sempat diterjang badai kalau nggak salah, gelombang. Lalu ada Pulau Saronde, juga ini investasi dari luar negeri juga, Pulau Cinta dan Pulau Saronde, jadi bisa mampir-mampir ke sini. Lalu ada Baju Turis Yaje. Baju Turis Yaje itu juga permukiman di atas laut ya, suku Bajo, dan juga beberapa bangunan arsitektur Gorontalo. Nah, ini mungkin yang paling hit atau lagi tren sekarang ya hiu paus ya, kalau Bapak Ibu sering membaca media sosial. Itu ada yang namanya Shirley ya. Ya, betul. Jadi daya tarik sendiri ya, Pak. Iya. Dengar-dengar memang nama Shirley itu karena singkatan dari sering terlihat gitu ya. Hiu pausnya yang sering nongol si dia ini. Namanya Shirley. Lalu ada juga yang dinamai Menteri Sandiaga Uno, ada juga yang dinamai Susi Pujiastuti. Kebetulan mereka juga sering kesini. Kalau Pak Sandiaga memang farmnya Gorontalo, Gorontalo. Nah, itu sekilas Gorontalo. Nanti kalau mampir, kalau datang ke Gorontalo bisa kabarin saya. Nanti saya ajak jalan-jalan. Berikutnya mengenai perkembangan konstruksi di Gorontalo. Memang kita baru saja ada Perda RPJP, rencana pembangunan jangka panjang daerah 2025-2045. Memang kita di Gorontalo itu isinya provinsi Madani ya, untuk menuju Indonesia Emas nanti, yang maju dan berkelanjutan. Nah, salah satu kerangka implementasi dan transformasinya yang teman-teman arsitek dan engineer bisa berkolaborasi itu adalah di poin pembangunan kewilayahan, lalu juga sarana prasarana berkualitas dan ramah lingkungan, lalu juga sustainable pembangunannya ya. Itu juga menjadi 3 hal pokok yang sebenarnya kita bisa berperan melalui asosiasi masing-masing. Nah, memang visi ini yang menjadi penting adalah karakter kelokalannya yang perlu dipertahankan dalam adab dalam membangun. Itu juga banyak perkembangan dewasa ini yang kearifan lokal ditinggalkan. Jadi tidak ada, kondisi sekarang tidak ada perbedaan bangunan di Gorontalo dengan daerah lainnya. Lalu juga terkait dengan misinya, itu juga salah satu hal yang kita garis bawahi adalah sarana prasarana lalu teknologi dan inovasi. Nah, Gorontalo sendiri memang baru-baru ini dilanda banjir gitu ya. Nah, itu juga persoalan PSU itu menjadi hal yang signifikan untuk diperhatikan oleh para kepala daerah yang terpilih ya. Artinya kan di nanti Februari setidaknya ini bisa asosiasi bisa memberikan masukan terkait hal itu. Lalu juga teknologi dan inovasi yang tidak bisa kita pungkiri dan tidak bisa kita tinggalkan. Jadi kita sudah harus menuju ke sana. Lalu dalam hal berkelanjutan terkait lingkungan hidup itu memang arsitek juga sebenarnya turut berperan dalam hal-hal yang menyebabkan lingkungan itu tidak baik kondisinya. Nah, untuk pengembangan kawasan dari RPJM 2025-2029 di rancangan teknokratiknya memang di Gorontalo ini diarahkan untuk kawasan pengembangan pangan, pertanian tanaman pangan, dan pengembangan kawasan berikutnya adalah ekowisata, gitu, perikanan budidaya, pertanian dan sejenisnya. Jadi kita masih provinsi yang memang masih mengandalkan kondisi alamnya, alam pertanian,
perikanan dan kelautan seperti. Dan untuk simpul transportasinya itu memang di Gorontalo banyak. Ke depan pintu-pintu masuk itu diperbanyak, yang mulai dari angkutan umum massal sampai ke pelabuhan. Pelabuhan sendiri ada 2 di pesisir utara dan juga di selatan. Dan bandara sudah ada 2, yang satu Bandara Perintis. Dan beberapa rencana jalur kereta api itu akan diadakan setidaknya sampai 2030. Di kawasan prioritas nasionalnya sendiri, kita berada di daerah perbatasan sebenarnya dengan negara lain, Filipina. Jadi di daerah utara itu merupakan KSN perbatasan, dan juga lalu juga ada KSN di sudut pandang ekonomi, sering disingkat Bu Pandang, Gorontalo, Paguyama, dan Kuandang. Dan juga KSN Danau Limboto itu yang memang danau cukup kritis ya, dan juga sedang masuk dalam 10 besar prioritas penanganan nasional. Di proyek strategis nasionalnya kita sendiri untuk saat ini ada di Bendungan Bulang Ulu, yang itu proyek yang multi years, hampir sekian triliun, 1 atau 2 triliun biayanya. Lalu ini terkait dengan pintu-pintu masuk di Provinsi Gorontalo, yang mulai dari Anggrek, lalu juga pelabuhan Anggrek di utara, lalu juga bandara-bandara Pohuwatu itu sebenarnya baru beberapa tahun lalu diresmikan oleh Pak Jokowi. Dan akses ke Pohuwatu sendiri, sisi bagian barat Gorontalo ini, itu melayani sekitar 4 wilayah ya, dari Pohuwatu ke Gorontalo, lalu dari Pohuwatu ke Buol, Pulang Mongondo, dan juga ke Palu. Jadi masih terbatas, itu pun juga 2 kali dalam seminggu. Nah, kalau bandara utamanya ada di Kabupaten Gorontalo, dan juga sekarang memang pesawatnya masih terbatas juga yang masuk ke Gorontalo ini, hanya Garuda, lalu Lion, Batik di 3 penerbangan itu. Lalu berikutnya, ini tadi yang rencana perkereta-apian. Kalau melihat dari rencana Indo Perkereta-apian Nasional sampai 2030, itu jaringan jalur kereta api dari Sulsel seharusnya sudah terkoneksi dengan Gorontalo dan Manado. Namun memang ini belum, masih di Sulawesi Selatan. Kalau nggak salah dari Makassar, Parepare sudah beroperasi, tapi yang sampai ke Gorontalo sebenarnya belum. Nah, jika ini mulai diselenggarakan pembangunan jaringan kereta api, tentu akan menumbuhkan pertumbuhan kawasan yang tentunya bagus bagi perekonomian daerah. Nah, ini salah satu proyek strategis nasional yang ada di Gorontalo, itu ada Bendungan Bulang Ulu. Sementara sekarang masih proses pembangunannya, dan sekitar 1,2 T untuk biayanya. Ini bisa, beberapa media mengklaim ini bendungan tertinggi ya, di Indonesia. Dan mungkin ke depan bisa di tempat wisata juga. Nah, itu mungkin gambaran ininya. Nah, saya coba mengumpulkan beberapa proyek yang ditangani oleh teman-teman di lingkungan IAI, karena memang di IAI Gorontalo yang kita fokuskan itu lebih ke kesejawatan dan komunikasi bersama yang internal yang kita perkuat. Jadi kita sering nongkrong dan berbagi pengalaman bersama. Namun di sekretariat juga mendeteksi beberapa pekerjaan teman-teman dengan tujuan sebenarnya ketika ada permasalahan terkait proyek masing-masing, ketika ada kendala atau apapun, ataupun hal-hal yang mungkin terkait etika, kita bisa melakukan mitigasi sejak awal. Dan hasil dari database kami di sekretariat, memang ini hanya database di kami ya, artinya jumlah proyek pasti lebih banyak dari ini, gitu ya, karena dan ini pun hanya yang terkait dengan bangunan gedung ya, di circle IAI. Nah, untuk beberapa proyek yang mungkin akan
ada di beberapa tahun mendatang itu seperti misalnya rusun. Rusun ini kan sebenarnya berbasis usulan ya. Jadi untuk yang tampil ini adalah proyek bangunan gedung yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi usulan rusun itu bisa mencapai posisi saat ini per 19 Desember itu ada 5 rusun yang akan diusulkan di Provinsi Gorontalo. Lalu juga ada rumah sakit yang dari pemerintah itu ada 3, yang 1 sementara pembangunan, namun juga masih di bawah 50% yang kita cantumkan di sini. Lalu ada juga bangunan kesehatan di luar rumah sakit sekitar 10, lalu juga ada beberapa stadion, rencana stadion di 2 kabupaten itu juga akan mulai direncanakan. Perkantoran yang sifatnya kantor vertikal itu juga tiap tahunnya kalau kita bisa deteksi itu rata-rata ada 10-an unit. Lalu juga perkantoran daerah juga data kabupaten provinsi ini rata-rata di sekitar 15. Lalu pembangunan di universitas, kita punya universitas itu hanya satu yang statusnya negeri, Universitas Negeri Gorontalo. Ke depan juga beberapa pembangunan dilaksanakan di kampus tersebut. Lalu gedung-gedung sekolah ya setara dari SD sampai SMK itu memang rata-rata per tahun bisa sampai under 50 ya. Bangunan kepolisian itu juga sementara sedang dilakukan preliminary design dan sebagainya. Lalu juga ada beberapa komplek rumah dinas, setiap perumahan dan juga bangunan-bangunan terminal. Lalu untuk beberapa bangunan proyek kategori swasta itu ada 9 rumah sakit swasta yang saat ini dan ke depan akan dibangun dan direncanakan. Jadi kemungkinan bisa sampai dengan rumah sakit pemerintah bisa sampai sekitar 12 unit. Itu yang memang kita sendiri cukup heran dan rumah sakitnya cukup banyak perkembangannya di kira-kira ini. Lalu berikutnya gedung pendidikan. Kita mungkin kalau kampus banyak ya, tapi kalau yang kita bisa sampaikan terkait memiliki profil arsitektur ada 7. Ada 7 dan itu juga sebagian besar di kota, 3 mungkin di kabupaten. Lalu untuk hotel berbintang, mulai investor masuk ke swasta ada sekitar 4 hotel yang tentu saja investornya bukan dari Gorontalo tapi dari Jawa. Lalu juga ada bangunan-bangunan pertambangan di Gorontalo juga salah satunya masih mengandalkan pertambangan. Lalu juga ada perumahan, unit perumahan yang kita deteksi dari beberapa developer lokal seperti Hidayah, Persia, Permas dan sebagainya itu rata-rata bermain di sekitar 1.500 per tahun. Lalu ada juga pengembang yang mulai akan melirik di Gorontalo dari pengembang dari luar. Sudah ada 1 yang mulai di unit ruko darukan juga. Ini sebenarnya cukup banyak ya perkembangan ruko-ruko di Gorontalo ini, dan itu per tahun bisa sampai di angka 100 sampai. Lalu rumah tinggal juga, kos-kosan, apalagi kampus juga cukup mulai banyak, dan usulan pembentukan kampus baru itu ada sekitar 2 lagi kampus baru. Lalu ada konvensi, swalayan, dan atau tentu saja itu mulai bermunculan seiring perkembangan kota. Juga resort itu juga sudah mulai bermunculan. Nah itu gambaran saja. Iya. Bang Erik, maaf saya potong sebentar gitu. Ini mungkin biar nggak terlalu lama ya, kita juga akan masuk sedikit memberikan pertanyaan juga Bang Erik. Nah ini cukup menarik nih dari slide mungkin dari slide kelima sampai slide yang tadi beberapa proyek yang sudah disampaikan oleh Mas Erik gitu ya. Nah, saya itu cukup penasaran dari sekian banyaknya rencana-rencana pengembangan kawasan gitu ya di Gorontalo. Tadi ada kawasan ekowisata, pariwisata, sampai dengan juga akan pengembangan simpul-simpul transportasi. Nah, itu masuk ke dalam ruang lingkup government gitu, pemerintah gitu. Nah,
Kalau dari sisi IAI Gorontalo sendiri itu sejauh apa sih Mas Erik gitu dilibatkan pada saat kawasan-kawasan kembangan yang akan dikembangkan oleh pemerintah Gorontalo sendiri gitu ya, seperti tadi area ekowisata atau mungkin membuat jalur-jalur perencanaan tentang transportasi umum gitu. Karena kan itu masih dalam ruang lingkup pekerjaan kita sebagai arsitek ya, masih ada lah gitu. Nah, sejauh apa Bang Erik, pemerintah lokal di Gorontalo itu melibatkan arsitek lokal atau sampai dengan IAI Gorontalo-nya sendiri? Iya, Mas Bayu, kalau IAI Gorontalo sebenarnya kan nggak bisa berprojek ya. Tentunya proyek itu pasti larinya akan ke personal maupun ke badan usaha. Ya. Dan itu pasti juga teman-teman kita ada yang dilibatkan di situ. Karena kita sering selalu berkomunikasi terkait hal tersebut. Nah, tapi ada juga beberapa pekerjaan namun juga bukan sifatnya proyek, itu sering kita dilibatkan gitu ya. Seperti misalnya kita sekarang ini Kota Gorontalo sedang fokus dalam pengembangan kawasan kota tua di Gorontalo. Nah, itu kita dari awal memang sering dilibatkan dari 1 tahun terakhir ini sampai dari 2023 kita sering diajak koordinasi secara rutin dengan beberapa dinas, karena lintas dinas ya. Dan itu sampai berakhir dalam pembentukan Pokjanya. Jadi kita sementara sedang disusun SK Pokja delineasi kawasan kota tua. Jadi kita diminta memberikan advice tentang masukan ya terkait batasan-batasan kawasan kota tua. Nah, itu nanti ke depan yang akan menjadi guideline mana pembangunan di kawasan kota tua itu, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Itu salah satunya nanti akan ke situ. Oke, berarti memang sudah ada, maksud saya memang betul sebagai asosiasi IAI memang tidak berprojek gitu ya. Cuman sebagai mungkin dimintakan masukan gitu oleh pemerintah Pemda lokal Gorontalo, mungkin itu masih ada permintaan itu ya kurang lebih gitu ya Bang Erik ya, untuk beberapa hal-hal yang memang dibutuhkan lah kurang lebih kayak gitu Bang Erik ya. Iya, kalau permintaan pendapat itu sering Pak, minta saran dan lain sebagainya itu sering diminta hadir, itu pasti dalam kegiatan pembangunan. Nah, terus yang menarik di slide yang ini ya, saya langsung ke slide yang 2 terakhir ini nih. Ada Mas Erik sempat sampaikan ada gambaran proyek dari sisi pemerintahan gitu ya, sampai dengan swasta gitu. Berarti memang kalau bisa dibilang Gorontalo tuh memang sedang sangat berkembangnya saat ini ya Bang Erik. Makanya saya malah mungkin mudah-mudahan dengan kita ngobrol hari ini gitu ya, banyak juga khususnya teman-teman arsitek Gorontalo yang tetap semangat gitu, dan juga mungkin ada teman-teman asli Gorontalo yang mungkin menimba ilmu di luar gitu ya, bisa kembali dan juga membangun Gorontalonya sendiri ya Bang Erik. Iya, itu harapan kami, karena di IAI Gorontalo juga mayoritas dihuni oleh teman-teman yang mungkin bukan lahir di Gorontalo, termasuk saya juga di situ. Jadi harapan kami ya yang teman-teman dari Gorontalo yang sementara mungkin menimba ilmu di luar daerah bisa kembali untuk membangun provinsinya. Dan menarik dari sisi swasta juga sudah sangat berkembang gitu ya. Jadi mungkin kalau kapan-kapan kita ke Gorontalo, kita udah banyak coffee shop berarti ya Bang Erik ya. Jadi kita bisa ngopi bareng. Yang terbaru Fore Coffee itu baru masuk. Waduh. Oke. Mungkin mau kita lanjutkan atau Mbak Zizan yang mau ditambahkan? Silakan. Ya, tadi saya juga mau nanya juga nih ke Pak Erik nih. Kan kadang kami lihat tadi nggak hanya gedung-gedung tentang pemerintahan aja, tapi gedung swasta juga banyak banget yang akan dibangun nih nanti ini update dari 2024 dan masih akan berjalan seterusnya gitu ya Pak Erik ya, karena masih agak cukup panjang nih untuk planningnya. Berarti untuk dari teman-teman seperti yang Mas Bayu sampaikan, teman-teman benar-benar bisa melihat peluang ini sebesar-besarnya gitu ya Pak Erik, biar makin semangat lagi untuk berkarya di Kota Gorontalo ya Pak Erik khususnya ya Pak. Gitu. Yeah. Dan tapi kalau misalkan dari teman-teman arsitek sendiri atau misalkan konsultan di Gorontalo, apakah sudah cukup banyak Pak Erik mengenai teman-teman konsultan arsitek yang bekerja di Gorontalo itu sendiri? Jadi kita bisa melihat berapa banyak peluang teman-teman bisa ikut dalam partisipasi dalam proyek pembangunan ini nantinya.
Iya, untuk kalau untuk badan usaha mungkin itu datanya ada di Indo ya. Tapi kalau terkait personal arsitek yang profesional itu sebenarnya masih kurang. Jadi kita itu di provinsi ini sekitar 29 yang ber-SDA, Mbak Aziza. Oh, oke. Dan itu PR saya juga untuk mengenjot itu supaya naik lebih signifikan lagi. Jadi kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk yang 1,2, rasio satu arsitek itu ya masih sekitar 43 ribuan gitu untuk melayani masyarakat, dan itu masih jauh kebutuhan untuk masih defisit lah kita di situ. Namun di nasional sendiri juga 1 banding 80.000 ya, artinya kita masih lebih bagus di rasionya gitu kira-kira. Cuma target saya mungkin di sampai akhir 2000 sampai di periode 2025 sekitar 1 banding 30.000 lah. Oke. Baik, silakan dilanjutkan Pak Erik. Ya, terkait permasalahan jasa konstruksi yang berhasil kami rekap juga dari teman-teman di lingkaran IAI itu, yang pertama memang belum adanya keterpaduan perancang dan penanggung jawab perizinan ya. Ini kan sekarang gara-gara Cipta Kerja ini yang merancang A, yang nanti menjadi penanggung jawab perizinan si B gitu ya. Dan itu menjadi problem yang sebenarnya sudah kita lakukan yang cukup signifikan dengan cara audiensi dan koordinasi dengan beberapa pihak ya, terkait penggunaan STRA dan sebagainya. Dan juga ini adanya beberapa saya katakan oknum itu yang mungkin agak susah ya untuk menghilangkan oknum-oknum dengan cara peminjaman seperti itu terkait sertifikat kompetensi. Berarti di Gorontalo udah mulai Mas, Mulai apa itu Pak? Oknum-oknum itu Mas. Iya pasti di setiap daerah sepertinya ada itu. Oke, silakan lanjutkan Mas. Iya. Lalu berikutnya itu material berkualitas itu belum mencukupi kebutuhan, itu tadi ya disampaikan ya. Lalu minimnya ketersediaan jumlah material. Jadi permasalahan jasa konstruksi ini yang kami rekap itu hanya dari perspektif arsitek dan juga dari aspek materialnya ya. Kenapa sih permasalahan jasa konstruksi banyak? Tapi kita sederhanakan dalam perspektif itu. Terkait minimnya ketersediaan jumlah material ini yang menjadi problem juga bagi teman-teman ketika akan melakukan order material dalam jumlah besar. Itu tidak ready stock di sini gitu. Lalu berikutnya pilihan material yang ber-TKDN itu beberapa masih terbatas ya. Jadi ada satu yang ber-TKDN katakanlah, tetapi ketika di order jumlahnya tidak memenuhi, ataupun kalau jumlahnya bisa dipenuhi mungkin waktunya pengiriman lama dan sebagainya. Lalu di nomor 5 itu tadi masih tidak ready stock dalam jumlah besar. Jadi yang paling menguntungkan di Gorontalo pasti hanya material yang memiliki ready stock yang besar, itu pasti akan terpakai terus gitu. Walaupun tidak ada specifier, tidak ada sales project. Lalu yang nomor 6 itu adalah rantai pasok, mungkin disampaikan mungkin di awal-awal chat di sini, itu terkait rantai pasok yang masih belum efektif, kondisi negara kita mungkin yang kepulauan, jadi pengiriman dan sebagainya itu cukup memiliki permasalahan tersendiri. Saya pikir ini perlu segera diselesaikan. Lalu yang berikutnya adalah pengiriman material yang lama gitu ya, dan juga alternatif pilihan material masih terbatas. Jadi hanya itu aja. Kalau katakanlah produk saniter ya hanya merek itu gitu, tidak ada alternatif lainnya. Lalu berikutnya ketersediaan SDM ahli ini yang bersertifikat terkait kompetensi tadi, yang jumlah arsitek kita yang masih sedikit, itu juga menjadi PR kami secara internal. Lalu berikutnya keterbatasan tenaga kerja, tukang terampil itu yang ya pasti permasalahan di daerah begitu. Ternyata ya pasti beberapa kontraktor akan bawa tukangnya dari Jawa. Nah itu juga sebenarnya akan menimbulkan cost juga tersendiri, lalu juga ketersediaan tenaga lokal kita juga tidak akan berkembang kalau hal tersebut akan berkelanjutan terus seperti kondisi. Lalu skema pembayaran itu yang di pembelian material itu yang mungkin untuk kontraktor lokal ada semacam keberatan ketika mekanisme tertentu, meskipun sebenarnya bisa melalui mekanisme perbankan ya, dan juga perbankan pasti akan melihat dari kesehatan finansial masing-masing perusahaan. Itu jadi beberapa kendala di teman-teman. Lalu belum ada representatif seperti spesifikasi dan sales project produk itu di Gorontalo hampir tidak ada.
Dan itu menjadi persoalan bagi kami sebagai perancang untuk bertanya lebih lanjut spek-spek produk gitu ya. Dan ketika ada hal-hal tertentu lainnya yang perlu kami konfirmasi, itu juga kami kesulitan. Dan beberapa spesifikasi yang mungkin pernah datang ke sini atau apa, itu kadang juga mungkin karena di daerah jauh, maka yang disuruh datang terkadang mungkin yang baru bekerja beberapa bulan atau apa yang mungkin belum menguasai secara utuh. Itu juga mungkin menjadi catatan bagi teman-teman prinsipal produk. Lalu product knowledge ini salah satu yang kami harapkan dari teman-teman prinsipal produk, bahwa sebaiknya itu dilakukan secara berkelanjutan ya, sesering mungkin, bahkan ya kalau perlu sampai ke aplikatornya di lapangan Gorontalo, katakanlah memberikan pelatihan tersendiri misalnya untuk tukang agar hasil pekerjaannya itu bagus gitu ya. Dan ini memang belum pernah disampaikan dan dilakukan di Gorontalo. Bahkan produk knowledge pun hanya terbatas selama IAI Gorontalo berdiri mungkin tidak lebih dari 20 kali gitu. Lalu yang berikutnya adalah keselamatan konstruksi belum diterapkan mulai dari perancangan, dari rancang konseptualnya itu masih belum dimasukkan ke DED. Nah itu mungkin gambarannya Mas mengenai permasalahan jasa konstruksi dari aspek kami. Nah, Mas Erik, maaf saya langsung mau menanggapi nih. Nah, ini kan kalau saya lihat mungkin beberapa hal yang cukup concern mengenai beberapa permasalahan jasa konstruksi di Gorontalo adalah dari sisi material ya. Mas Erik, kebetulan kata Telpon memang cukup expert di mungkin informasi dan sekarang sudah ada pengadaan tentang material. Berarti memang kalau dilihat dari apa yang sebelumnya disampaikan oleh Bang Erik gitu ya mengenai forecast project yang sedang berkembang di Gorontalo, sebetulnya memang seharusnya teman-teman manufaktur gitu ya atau vendor material nih bisa melihat lebih jelas lagi bahwa Gorontalo ini jadi salah satu kota yang prospeknya cukup tinggi untuk konstruksi gitu ya. Dan makanya mungkin harus bisa serius untuk bisa berinvestasi atau mungkin mengirimkan tim-timnya untuk bisa mengedukasi teman-teman di Gorontalo seperti itu. Nah, selanjutnya berarti kan biasanya memang teman-teman vendor material itu mungkin mereka masih belum tahu arah nih. Misalnya mereka satu produk cat atau sanitary gitu ya. Mereka sudah melihat Gorontalo sebagai kota yang cukup prospektif untuk dari sisi proyek konstruksi gitu. Nah, pertanyaannya, apakah memungkinkan gitu ya IAI Gorontalo itu memfasilitasi teman-teman vendor material gitu ya. Misalnya mungkin nanti itu akan dijelaskan juga oleh Mas Erik gitu ya. Tapi apakah IAI Gorontalo itu bisa memfasilitasi untuk teman-teman vendor material itu bisa bertemu atau mungkin ada program yang menggathering teman-teman profesional arsitek Gorontalo dengan teman-teman vendor material misalnya kayak gitu. Iya, itu memang harapan kami seperti itu Mas. Jadi tanggung jawab di pengurus itu salah satunya ya untuk memberikan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan bagi para anggotanya. Salah satunya ya product knowledge itu, supaya juga perkembangan dari desain dan kreativitas itu makin banyak alternatif dan pilihan gitu. Itu yang menjadi kendala kami di sini sebenarnya. Ya. Oke, jadi mungkin kalau ada teman-teman vendor material yang hadir saat ini, ikuti sampai akhir, dan kalau bisa melihat Gorontalo sebagai kota yang cukup prospektif, ini saatnya untuk nanti bisa mungkin ada plan-plan untuk bisa ke sana dan bisa ikut di beberapa program IAI Gorontalo seperti itu ya, Bang Erik. Iya. Mungkin kita mau tahu nih lebih jelas lagi apa sih yang sudah dilakukan atau mungkin beberapa gambaran tentang program-program IAI Gorontalo sendiri, Bang. Silakan. Iya, berarti saya lanjutkan slide-nya, Mas. Ya langsung terkait itu. Nah, pas. Saya mau coba kilas balik dulu ya. Itu tadi saya coba gambarkan Gorontalo seperti apa, proses konstruksinya perkembangan seperti apa. Nah, sekarang kita masuk ke IAI, lalu juga peran kita di kontribusi di jasa konstruksi seperti apa gitu, yang sudah kita lakukan. Jadi saya kilas balik dulu, di 2017 itu kita mulai melakukan musyawarah anggota untuk membentuk kepengurusan dan memilih ketua IAI pertama. Di saat itu masih yang melantik adalah almarhum juara Pak Ketua IAI. Pak Juara sempat hadir dan melantik ketua pertama kami saat itu adalah Bu Elvi, dan kita sudah mulai bergerak di tahun 2017 itu.
Nah, di saat itu mungkin belum banyak ya, kita masih mungkin sekitar 20-25an dari eh, yang berkomitmen untuk membentuk organisasi saat itu di Gorontalo. Nah, memang mayoritas pada saat itu adalah teman-teman dari akademisi yang memang bergerak untuk mengeksekusi pembentukan itu, meskipun sebelumnya sudah ada beberapa kali surat-surat mandat yang dimandatkan oleh beberapa teman-teman senior kami sebelumnya. Namun secara resmi, secara de jure di 2017, 19 Januari 2017 itulah terbentuknya IAI Gorontalo pertama kali. Jadi bulan depan kita ulang tahun ke-8 si Timur di organisasi. Nah, di 2017 itu sudah mulai terbentuk dan kita mulai melakukan audiensi, namun juga karena masih baru dan kita masih meraba-raba perihal organisasi, jadi kita hanya berhasil melakukan audiensi di satu kepala daerah, gitu, di kepala daerah di Bupati Kabupaten Gorontalo. Nah, setelah itu kita mulai ada gagasan kerjasama dengan Dinas PU, itu adalah Sayembara Desain Masjid Raya Provinsi Gorontalo. Kita diminta untuk menjadi untuk fasilitatornya untuk menyelenggarakan sayembara ini. Jadi ini adalah salah satu kerjasama kita yang pertama kali dengan pemerintah provinsi, Masjid Raya di setingkat provinsi. Dari hasil sayembara tersebut menghasilkan karya yang masuk sebanyak 99 karya. Gitu. Dari 99 karya pada saat itu memang kita ada dewan jurinya itu, kalau tidak salah ketuanya adalah Pak Munci Beatrice dari Jogja, lalu juga ada Pak Fauzan Roman, dan juga ada Bu Ririn dari ITB. Dan juri lainnya adalah juri lokal dari Gorontalo. Nah, dari hasil penjuruan itu memang lumayan pelik ya, jadi pada akhirnya tidak menghasilkan juara 1 dan hanya ada juara 3 dan juara 2 orang. Namun dari hasil, meskipun tidak ada juara 1, tapi tetap ada kompilasi desain yang melibatkan dari ketiga juara tersebut untuk dirumuskan dalam satu karya tersendiri, itu dari tindak lanjutnya, itu di finalkan desainnya. Tentu saja masih difasilitasi oleh IAI Gorontalo pada saat itu. Dan seiring waktu, mungkin sampai beberapa tahun berikutnya, itu perkembangannya, penyediaan lahan dan sebagainya itu mulai dilakukan. Namun hingga sampai sekarang ini masih macet ya, masih ada beberapa hal yang bersifat politis itu yang masih belum bisa diselenggarakan. Namun harapan kami ke depan setelah Februari, mungkin kita bisa melakukan audiensi kembali ke kepala daerah terpilih untuk menindaklanjuti pembangunan Masjid Raya ini. Karena bagaimanapun di sini sudah ada, idenya juga sudah siap untuk dibangun. Lalu berikutnya ini proses penjurian saat itu dari beberapa tim juri. Berikutnya karena di 2016 itu kita masih persiapan ya untuk pembentukan, 2017 itu pembentukan, 2018 sudah mulai ada program kerjasama, 2019 juga kita ada beberapa program tapi sifatnya minor. Di 2020 yang seharusnya kita melakukan musyawarah provinsi untuk pemilihan ketua kembali, itu terkendala pandemi sampai di 2021 dan baru bisa diselenggarakan musyawarah provinsi di 2022, di Juli 2022. Lalu yang berikutnya pada saat itu saya coba mendaftarkan diri untuk maju pada saat itu dan terpilih, diberikan mandat dari teman-teman untuk 3 tahun sampai 2025. Dan di saat itu kita mulai, karena setelah vakum hampir 2 tahun bahkan kita jarang ketemu, jarang berkumpul dan sebagainya, di momen itu sebenarnya momen awal kita mulai bergerak kembali pasca pandemi. Di awal-awal saya mencoba melakukan pemetaan bahwa sebenarnya anggota kita itu ya terdiri hanya dari 4 unsur gitu ya, kalau bisa kita sampai klasifikasi. Itu dari unsur birokrasi, lalu juga dari teman-teman akademisi, teman-teman yang memang sesungguhnya adalah praktisi, konsultan badan usaha maupun perorangan, dan juga dari teman-teman yang mungkin dari lulusan yang akan mulai bergabung, fresh graduate dan sebagainya. Jadi masih yang baru-baru. Jadi kita coba klaster dari pemetaan tersebut dan
kita coba pilah apa sih permasalahan selama ini di organisasi maupun di profesi kita masing-masing. Dan dari situ saya mencoba menggabungkan beberapa unsur-unsur tersebut untuk terlibat dalam kepengurusan. Dari hasil diskusi panjang kami, kita coba merumuskan kembali apa sih permasalahan yang kita hadapi saat itu gitu ya. Sebelum kita berkontribusi secara optimal terhadap pemerintah daerah, kita harus memperbaiki internal kita dulu. Memang salah satunya yang menjadi persoalan itu ada pengurusan STRA belum ada, karena saat itu yang ber-STRA juga masih sedikit sekali. Jadi karena kita masih mengandalkan provinsi lain dalam pengurusan STRA, jadi ketika mau melakukan asesmen dan lain sebagainya, kita nggak bisa mandiri di Gorontalo. Itu yang jadi persoalan di tahun 2022. Lalu berikutnya kita nggak punya sekretariat properti mandiri. Sebelumnya kita masih menginduk dengan satu ruangan di kampus. Lalu tata kelola administrasi dan sekretariat masih belum ideal, banyak KTA yang tidak aktif pada saat muspropri dari desa itu hanya dihadiri oleh 10 anggota saja yang aktif. Itu yang menjadi persoalan karena banyak yang tidak aktif. Lalu media sosial juga kita belum manfaatkan, kita nggak bisa berkontribusi banyak kita tidak media sosial. Lalu berikutnya adalah ketidakstabilan dan sistem manual konten belum stabil. Dari peta internal yang harus kita selesaikan itu, saya juga coba apa sih peta eksternal yang harus kita selesaikan supaya kita bisa berperan lebih optimal. Yang pertama itu peran asosiasi untuk anggota memang belum maksimal. Kita belum mampu menyediakan kegiatan-kegiatan, mungkin Permenku, mungkin hal-hal yang sifatnya pengembangan dari masing-masing kapasitas anggota itu belum maksimal. Lalu akses informasi terkait Gorontalo itu kurang terdistribusi dengan baik. Pada saat 2022 itu orang mau mendaftar IAI juga nggak tahu kan. Orang caranya mendaftar juga nggak tahu. Bahkan apa saja syarat-syaratnya juga nggak tahu. Jadi memang sangat minim informasi yang harusnya terdistribusi oleh teman-teman. Berikutnya adalah kesejawatan ini memang belum terbentuk. Jadi kita nggak terlalu saling mengenal antara rekan sejawat yang menjadi problem bagi kita di situ. Berikutnya adalah minim jumlah anggota baru. Anggota kita pada saat itu sekitar hanya 45 orang. Dan itu pun yang aktif mungkin hanya sekitar 10 sampai 15 orang. Nah ini juga yang saya pikir nggak bagus bagi organisasi. Dan organisasi pun belum dikenal oleh masyarakat. Jadi nggak tahu ya itu apa, yang tahu mungkin apoteker, akuntan dan sebagainya. Di arsitek itu nggak terlalu ketahui. Berikutnya 2017 itu kan undang-undang merilis ya, 2021 PP-nya keluar. Dan di situ sosialisasinya itu belum sampai ke lapisan masyarakat ataupun di daerah ataupun ke sarjana-sarjana arsitektur itu belum tersampaikan dengan baik. Berikutnya gradasi antara praktisi, birokrasi dan akademis itu disparitasnya terlalu kuat gitu ya antara unsur tersebut. Jadi tidak saling berkolaborasi. Lalu berikutnya adalah informasi kearsitekturan yang juga masih minim, tulisan publikasi juga belum banyak. Serta yang terakhir itu yang paling penting tadi yang disampaikan Mas Bayu, Mbak Sisa juga ini, kemitraan produk itu terbatas. Itu yang hanya 1 atau 2 saja yang pernah datang ke Gorontalo, ke IAI Gorontalo ya. Ke IAI itu yang mungkin sekitar di bawah 5. Dan saat ini kondisinya sebenarnya sudah di bawah 50, hampir menuju 50. Tapi bagi kami itu masih kurang, masih sangat kurang sekali. Bahkan di material tertentu kita tidak punya pemahaman atau product knowledge mendalam soal produk tersebut. Lalu yang berikutnya adalah terkait keprofesian. Kita mencoba melakukan pemetaan. Jadi yang pertama adalah eksistensi arsitek lokal itu masih belum terakomodir dengan baik. Jadi lebih teman-teman dari birokrasi, dari konsultan ini lebih suka mengajak tenaga ahli dari luar Gorontalo. Katakanlah dari Makassar, dari Manado, dari Jawa gitu ya, yang lebih dipercaya oleh mereka. Dan di versi masyarakat pun image arsitek itu masih sebatas ya, daftar dan sebagainya gitu. Jadi belum secara utuh bahkan PPAR juga belum tersedia di Gorontalo. Berikutnya adalah lisensi arsitek, belum ada regulasinya. Kita belum ada pada saat itu 2022 kita belum punya perbuknya ya. Terus kalau kita bisa loh, jadi kalau arsitek itu punya lisensi di Gorontalo. Berikutnya infrastruktur permagangan itu juga belum kita siapkan. Berikutnya bagi teman-teman anggota itu ketika mau pengurusan STRA itu permasalahan mereka adalah masalah HUM ya. Itu aja sekali permasalahannya. Jadi kita krisis sekali nilai HUM untuk anggota.
dan itu selalu disampaikan ke kita bahwa kita kurang melakukan kegiatan sehingga mereka tidak terakomodir atau tidak terfasilitasi pemenuhan hukumnya. Berikutnya adalah STRA itu belum diakomodir di badan jasa konstruksi. Banyak yang masih menggunakan SKA gitu ya. Bahkan kalau SKA 101 tidak ada, ya mungkin SKA bangunan gedung gitu ya, ataupun SKA lain yang mungkin karena STRA itu belum tersosialisasikan dengan baik ya, dan SKA 01 banyak yang tidak bisa diperpanjang, ya kita cari alternatif SKA lain yang di luar sebenarnya kewenangannya gitu. Lalu itu tadi yang sempat disinggung Mas Bayu ya, banyaknya oknum dalam pengurusan TBG itu juga sebenarnya menghambat eksistensi kami di daerah. Mayoritas SK 101 itu di asosiasi lain gitu ya, yang memiliki asosiasi IAI ya, teman-teman memiliki SK 101 di IAI itu sangat jarang. Jadi itu sempat menjadi problematika ketika yang akan mengkonversi itu adalah yang bisa adalah ber-SK 101 IAI, itu yang problem bagi kami di daerah. Namun seiringnya berjalannya waktu, isu tersebut tidak dilanjutkan kembali. Jadi tetap apapun SK-nya bisa dikonversi ke STRA. Dan juga kurangnya SRA, rasio anggota profesional kita itu masih jauh di bawah. Nah, dari hasil permasalahan itu, Mas, tadi Mbak, kita mencoba menyederhanakan dalam satu visi besar yang simpel, meskipun ini juga secara ilmiah dalam pembuatan visi misi mungkin kurang tepat dan kurang sesuai ya, tapi kita mencoba menyederhanakan ya ini mau dibawa kemana, ya Gorontalo, lalu apa sih misi-misinya gitu ya. Jadi dari berbasis dari permasalahan itu tadi, salah satunya itu sebenarnya ya keren ini aja. Keren itu apa gitu ya. Jadi kita perlu kolaborasi gitu ya. Kita perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak. Kita perlu lebih eksis lagi untuk agar lebih dikenal oleh masyarakat. Lalu berikutnya adalah reposisi. Kita kembalikan lagi fungsi organisasi sebagai mestinya gitu. Lalu juga kita harus bertindak secara elegan. Juga tetap ada nuansa edukatifnya untuk bagi teman-teman akademisi yang tergabung di IAI. Lalu adalah energik. Kenapa kita harus energik? Karena IAI Gorontalo itu sudah cukup tertinggal dalam hal progresivitasnya. Dan juga pembentukannya pun kita sudah agak terakhir mungkin di provinsi ke-32 atau 33 kita terbentuk ya itu. Jadi kalau tidak pakai energi yang besar, sebenarnya ini nggak akan terkejar capaian-capaian. Dan yang terakhir adalah non-profit, gitu yang memang harus kita akhiri dengan kalimat itu ya, agar tidak organisasi ini tidak berjalan secara disalahgunakan. Memang organisasi memang harus non-profit. Karena kalau nggak ada N-nya juga dari masalah, Mas, jadi akhirnya gitu ya. Jadi dikunci di N, harapan keren. Jadi keren ini memang yang sering kita gaungkan di beberapa kegiatan-kegiatan flyer-flyer yang tujuannya kita ingat teman-teman juga masih ingat, kita masih punya visi untuk mencapai itu, dan kita harus melakukan misi-misi kita. Lalu apa langkah pertama yang kita lakukan pada saat itu? Karena tadi ada permasalahan-permasalahan seperti STRA nggak bisa diurus di daerah di Gorontalo dan harus ke luar daerah, misalnya di Manado, di Sumber atau di Makassar gitu. Akhirnya kita mulai bentuk minta permohonan untuk melakukan proses UPT pengurusan STRA secara mandiri. Itu langkah pertama. Sambil berjalan langkah itu secara administrasi, kita melakukan penerimaan anggota baru. Saat itu penerimaan anggota baru berjalan, dan juga kita lakukan namanya STRA klinik. Jadi teman-teman yang nggak tahu cara ngurus STRA, cara uploadnya seperti apa, terus berkas-berkas apa saja yang harus dibutuhkan, itu kita fasilitasi di situ, di STRA klinik itu. Lalu yang berikutnya adalah kita mulai membentuk perekrutan volunteer, karena pada saat itu admin aja kita nggak punya, dan kantor juga ada. Jadi kita mulai menyusun perekrutan admin secara terbuka gitu, dan sifatnya adalah volunteer. Dan kita mulai membuat kegiatan pertama kami di akhir 2022, karena memang syarat pengurusan STRA itu adalah harus beberapa itu harus ada punya PKE ataupun PKE repetisi, dan juga harus punya sertifikat PKA 1, 2, dan 3. Jadi kita harus mengadakan kegiatan ini. Di akhir 2022 kita berhasil mengadakan kegiatan ini. Lalu kita mulai harus melakukan kegiatan namanya rakerpor untuk menyamakan persepsi lebih dalam lagi. Kita lakukan di awal 2023. Setiap tahun secara rutin kita selenggarakan kita rakerpor. Setelah itu baru kita bisa mandiri bikin sekretariat, dan kita melakukan peresmian ya. Kita undang beberapa teman dari asosiasi lain, dari Indo, dari PII, dari
Pati, Pertindo gitu. Kita coba libatkan bersama, kita samakan persepsi dan juga kita sama-sama kita silakan kita bisa berkolaborasi bersama dan kita jadikan sekretariat ini tempat kumpul, tempat berdiskusi bersama. Itu di awal-awal 2023 kita sudah punya sekret mandiri meskipun statusnya masih sewa. Di sekret itu kita harus tanamkan kejawatan yang tinggi, itu yang kami pikirkan bahwa kita harus sering berkumpul berdiskusi bersama di situ. Maka dari itu di lantai 1 kita buat warkop yang coffee shop di sana, lalu teman-teman juga pengurus mungkin di lantai 2-nya. Tujuannya supaya kita lebih intens berdiskusi mengejar ketertinggalan kita di Gorontalo. Nah, setelah itu kita bisa berperan pertama di kegiatan yang kita sebut Dilan. Ini adalah diskusi lintas asosiasi profesional. Dilan ini biasanya kita selenggarakan setahun sekali dan kita melibatkan beberapa asosiasi profesi lain membahas pembangunan di Gorontalo tentunya. Dan salah satu cita-cita kami di IAI ini adalah menginisiasi kegiatan ini adalah untuk ke depan kita berharap adanya salah satu dewan profesional yang ada di Gorontalo yang fungsinya adalah untuk seperti pertimbangan atau penasihat ataupun seperti pengontrol secara profesional terkait pembangunan agar pembangunan ini dapat terkendali dengan baik ya, karena mumpung Gorontalo ini adalah sedang dalam tahap awal pembangunan. Jadi pengawalan pembangunan itu akan lebih baik jika dilakukan dari awal teman-teman asosiasi, dan kita sudah lakukan kerjasama ini dengan lintas asosiasi seperti BEI, IAI, PAKI, IAP, HADI, dan asosiasi lainnya. Dan ini pada awalnya terjadi pada kegiatan Dilan pertama gitu ya. Dilan pertama itu kita lakukan di tanggal 4 Februari 2023. Di 2023 itu di situ berhasil kita melakukan MOU dengan beberapa asosiasi. Itu ada dari IAP dan PAKI, Keselamatan Konstruksi, dari HADI dan Hidrologi, lalu ada dari BI. Kita berlima ber-MOU bersama di situ. Dan salah satu klausulnya memang adalah kita akan melakukan dukungan terhadap pembangunan di Gorontalo dengan adanya dewan profesional tadi. Memang dewan profesional itu belum sempat kami gagas lebih lanjut, kan memang kita perlu menyamakan persepsi lebih dalam lagi. Itu Dilan pertama. Lalu di tahun 2023 juga di Oktober kita menyelenggarakan Dilan kedua. Dilan kedua ini kita bersama dengan Wakil Ketua DPR RI Pak Fadil Muhammad, kebetulan juga beliau adalah orang atau gubernur pertama di Gorontalo. Kegiatannya adalah Sarasi untuk pembahasan DPR RI yang memang dibungkus dengan tema dan prinsip profesi arsitektur dan insinyur dalam mendukung pembangunan di Provinsi Gorontalo dalam perspektif 4 pilar DPR RI. Di situ kita sharing bersama dari sudut pandang arsitek dan insinyur dan berkontribusi lebih lanjut di pembangunan di Provinsi Gorontalo. Lalu kita berikutnya di 2024 Mei kemarin kita lakukan Dilan ketiga. Dilan ketiga ini lebih ke tetap lintas asosiasi yang kita undang, namun temanya pada saat itu lebih kepada PBG dan SLF yang memang lagi sedang bermasalah juga, tadi yang sempat disampaikan masalah oknum-oknum dan lain sebagainya. Jadi kita sampaikan bahwa diskusi Dilan pada saat itu adalah lebih ke konsekuensi hukumnya gitu ya, ketika penerapan PBG dan SLF itu berjalan secara ideal seperti apa. Dan narasumber pada saat itu selain dari lintas asosiasi, kita juga menghadirkan dari Kejaksaan Tinggi. Sekaligus di situ kita melakukan launching Pergub Lisensi Arsitek nomor 59 tahun 2023 itu tentang lisensi arsitek. Nah, kapan Dilan keempat ya? Tujuan Dilan keempat itu mungkin di Januari ya, tepat di ulang tahun kita di 19 Januari 2025 kita coba selenggarakan Dilan 4, dan tentunya cita-cita kita untuk pembentukan dewan profesional di Gorontalo itu masih tetap kita usahakan segera terrealisasi gitu. Lalu berikutnya itu mungkin kontribusi awal kita di provinsi. Lalu berikutnya juga kita mulai sering mengadakan karena tadi kegiatannya lebih ke seremonial terus gitu ya. Jadi kita pengen lebih santai, lebih sifatnya lebih akrab dan lebih mungkin sambil merokok, sambil ngopi gitu ya. Lebih intimate gitu ya Mas ya? Iya betul.
kita bikin namanya kegiatan ngopi. Ngopi itu sebenarnya suatu kepanjangan ngobrol bareng pengurus IAI gitu ya. Jadi disingkat ngopi gitu ya, tidak dipas-pasin kayak ini. Aku intermezzo sedikit. Ini yang cari nama-nama programnya tuh rebukan bareng sama pengurus-pengurus IAI sendiri gitu, atau ada memang dari Mas Eriknya sendiri gitu? Karena menurut saya menarik nih, keren, Dilan, ngopi gitu ya. Stands for-nya itu, panjangannya itu jadi apa? Ternyata tuh ada makna lain gitu. Iya, sebenarnya kalau keren mungkin dari saya, mungkin dari yang lain ya sambung dengan teman-teman. Karena kalau keren kan saya harus presentasikan waktu mau pemilihan, Mas. Jadi saya juga harus bikin sesuatu yang simpel, sederhana, dan mudah diingatkan visinya. Arsitektur Gorontalo keren udah gitu. Contohnya banyak turunannya. Nah, Mas, sebelum kita ngobrol ngopi sedikit gitu ya, kita ngomongin Dilan. Jadi Dilan ini kan berarti memang salah satu program tahunan ya, bisa dibilang ya Mas ya? Iya. Nah, berarti Dilan ini masuk ke dalam rangkaian Musprov. Rakerprov, sorry. Rakerprov, iya. Ada yang iya, ada yang enggak. Oh, ada iya, ada yang enggak. Yang 1 dan 3 itu rangkaian Rakerprov. Kalau yang kedua dengan MPR tadi tersendiri. Oke, gitu. Nah, mungkin untuk paparan lebih jauh gitu ya. Kan di sini kan memang yang tadi saya sampaikan di depan gitu. Mas Erik juga sempat sampaikan bahwa salah satu kendala di Gorontalo itu adalah kekurangan informasi tentang material. Nah, program-program yang disampaikan ini itu pada dasarnya misalnya teman-teman vendor material ingin memanfaatkan berkolaborasi di sini, atau misalnya pengen join gitu ya, Mas Erik di mau itu keren, Dilan, ngopi gitu, itu apakah memungkinkan nggak sih, Mas? Iya, sangat memungkinkan sebenarnya, Mas. Cuman memang kalau nggak ada ya kita paksa harus tersenggara sih. Kita harus konsisten soalnya. Kalau teman-teman kan selalu bilang pengurus itu dimulai dari komitmen bersama dan dijalani dengan konsisten gitu ya itu yang jadi patokan sih. Kalau udah komit ya harus konsisten. Oke. Nah, mungkin nanti kita akan tanya nih, yang terdekat selain Dilan tuh apa lagi? Baik, kita lanjutkan dulu, Mas Erik. Iya, berikutnya itu ngopi ya, karena sebenarnya tadi dari permas yang berhasil kita himpun, kita jarang nongkrong, jarang ketemu, jarang antar kejawatan, bahkan ada yang nggak kenal gitu ya. Nah, dengan adanya ngopi ini ya kita selenggarakan tentunya teman-teman arsitek yang atau anggota ya yang mau nanya, mau komplain dengan pengurus, mau apapun itu, inilah momentumnya. Tapi tidak kita bikin secara formal, kita bikin secara santai supaya lebih plong dalam menyampaikan ke teman-teman pengurus gitu ya, kendala-kendala di anggota itu apa gitu. Nah, kita manfaatkan di kegiatan itu. Jadi yang pertama itu memang judulnya menuju Liga STRA, karena waktu itu nggak banyak ya STRA itu ada di Gorontalo, mulai banyak yang mengurus, makanya kita sampaikan judul itu. Apa sih next apa setelah kita punya STRA, itu awal-awalnya kita bahas bersama itu di Warpop. Lalu yang berikutnya itu tadi masalah daya, kita jadikan tema, karena justru pada saat itu terjadi hal-hal yang mungkin sifatnya berbau politis dan sebagainya. Bagaimana sikap kita itu dari terkait kondisi Masjid Raya tersebut, kita sampaikan dalam suasana ngobrol santai, ngopi. Lalu berikutnya kita bikin ngopi 3 itu dengan kegiatan buka bersama gitu. Buka bersama, habis buka tarawih bersama, nah setelah itu ngopi gitu ya. Biasanya ya sampai malam sampai jam setelah asar 12 ya, tergantung kekuatan mata masing-masing ya. Jadi ada juga yang mungkin ya, ibu-ibu udah pulang duluan, yang bapak-bapak masih. Jadi suasananya tetap kita kemas secara santai. Lalu yang ngopi 4 juga kita lakukan dengan tema tersendiri. Di ngopi 5 kita temanya adalah lisensi arsitek. Ngopi 5 itu kita bikin sekaligus dengan peresmian sekret pada saat itu. Di ngopi 6 kebetulan mulai ada prinsipal produk masuk gitu untuk mensupport kegiatan itu, dan diselenggarakan mulai ada, karena buah konsistensi kita mulai ada yang ikut terlibat di ngopi 6 itu. Biasanya rata-rata yang hadir ya sekitar kita batasi 50 sebenarnya, itu pun yang berkecimpung di yang kesehariannya di jasa konstruksi gitu ya.
itu yang kita batasi. Nah, sifatnya adalah gratis dan juga ada nilai uniknya, jadi berbasis undangan gitu. Mas Erik, saya langsung mau tanya ngopi ini Mas. Ini biasanya yang jadi salah satu yang mungkin jadi ketertarikan teman-teman vendor material gitu ya. Karena kan mungkin kalau programnya terlalu serius gitu ya, jadi kan agak ada kesenjangan antara mungkin pembicara sama peserta gitu, agak-agak ada kaku lah. Kalau kopi ini kan lebih santai gitu. Nah, pertanyaan saya sebetulnya pembahasan-pembahasan yang sedang hangat di Gorontalo atau teman-teman arsitek Gorontalo tuh di ngopi ini apa sih Mas? Selain mungkin ya regulasi-regulasi, pembuatan SRA atau yang cukup hangat di industri arsitek di Gorontalo tuh apa Mas biasanya? Ya, masih sekitar mungkin sekarang SKK ya, SKK dan pasca STRA kan SKK. Jadi sekarang kondisinya lebih ke kompetensi itu. Lalu juga mungkin yang selain proyek-proyek swasta dan juga perizinan itu juga lagi perizinan PPG dan SRM itu juga teman-teman mulai banyak terlibat di situ gitu ya. Dan mungkin kalau yang proyek lebih ke sekarang ini lagi ini rumah sakit itu ya, rumah sakit ini sedang banyak di Gorontalo, bahkan ada yang request supaya temanya itu di situ gitu, di terkait rumah sakit. Kira-kira itu. Nah, ada batasan nggak sih Mas sejauh ini, maksudnya kalau misalnya ya mungkin mudah-mudahan ya setelah sesi ngobrol kita hari ini banyak ada beberapa mungkin ya teman-teman vendor material yang tertarik untuk ikut gitu. Ada batasan berapa banyaknya nggak sih Mas untuk teman-teman material mau bergabung, join atau mungkin mau support di program-program ini Mas? Khususnya untuk ngopi dulu gitu. Ya, kalau ngopi itu biasanya kita batasi satu produk satu sih Mas, dan karena kan bahkan terakhir itu sampai jam berapa ya, setengah satu malam salah setengah dua, saya lupa ya, karena kan ini kan kelelawar semua ya teman-teman. Jadi di ngopi ini ngobrolnya benar-benar hangat gitu ya Mas ya. Jadi iya. Ya kayak buka benar-benar forum buka forum untuk membahas segala hal, khususnya yang berurusan dengan keanggotaan atau mungkin untuk pengurusan beberapa dokumen-dokumen di IAI gitu Mas ya. Iya. Kalau pembahasan yang dengan pengurus itu paling sejam 2 jam Pak Mas, sejam 2 jam gitu. Nah, paling kan mulainya kan setengah 7 ya, setengah 7, setengah 8, setengah 9 itu paling udah selesai. Nah, setelah itu kita kasih ruang ke teman-teman sih yang untuk product knowledge, silahkan waktunya terserah sampai, karena dari pihak kopi pemilik kafenya juga mau sampai pagi juga silahkan itu. Terakhir sih Mas sampai setengah 2, setengah 3, sampai yang nyerah teman-teman vendornya sendiri izin naik ke kamar kan Pak, karena itu kan di bawah hotel ya, di bawah hotel ada semacam coffee shop begitu, ada live musiknya dan bisa nyanyi juga di situ. Jadi teman-teman masih nongkrong di situ juga sampai pagi. Teman-teman yang produk kayaknya udah kecapean, sudah naik duluan. Itu beberapa kali seperti itu. Menarik, kayaknya kapan-kapan kita mesti ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya, asal kuat kopinya. Sih. Betul. Oh, menarik. Oke. Jadi kalau misalkan tadi ngelihat dari presentasinya Pak Erik sendiri, dari peluang konstruksi, terus kemudian banyaknya atau aktifnya teman-teman dari IAI mengadakan acara, ini sangat besar sekali buat teman-teman produk yang hadir bisa ikut berpartisipasi gitu ya, nggak hanya sekedar mengenalkan produknya juga, tapi bisa sekaligus memberikan edukasi ke teman-teman, khususnya teman-teman IAI, karena kan tadi yang salah satu permasalahannya juga kurangnya edukasi tentang produk gitu ya Pak Erik, selama di Gorontalo sendiri gitu ya Pak. Iya. Oke. Wah, baik. Boleh silakan dilanjutkan Pak Erik. Iya, saya lanjut Pak ya. Berikutnya ngopi 7 itu membahas tentang tema-tema lain juga. Di 8 itu juga tema yang lagi tren itu yang terakhir di 8 itu yang SRF. Itu juga kebetulan pas ada ketum organisasi pengkaji teknis beliau hadir di Gorontalo, kita ajak ngopi bareng membahas apa sih arsitek berkiprah dalam penyusunan dokumen SLF gitu. Jadi itu kadang dalam situasi tertentu ada kondisi-kondisi tamu tertentu, itu terkadang kita buatkan acara ngopi supaya teman-teman juga kenal ya, dari beberapa tamu-tamu mungkin yang hadir di Gorontalo. Berikutnya adalah diskusi arsitek dan kebudayaan Gorontalo. Sempat kita gagas dan menghasilkan beberapa kontribusi sebenarnya, karena ini di bidang
pelestarian cagar budaya ya. Kita mulai menggagas supaya kita juga eksis dalam hal heritage, karena juga arsitek juga akan terafiliasi di situ. Kita mulai gagas karena kita juga udah punya sekret, jadi kita manfaatkan ruangan di atas untuk diskusi bersama terkait kebudayaan ya. Dari awal disampaikan Mas Bayu soal kearifan lokal dan lain sebagainya. Ini mulai kita gagas awal di Juli 2023 itu. Dan ini mungkin sudah sampai 2 atau 3 kali ya. Setelah itu sempat berhenti karena sudah ke tahap eksekusinya. Jadi hasil diskusi yang kita selenggarakan itu, kita sudah akan menyelenggarakan Festival Kota Tua saat itu di Gorontalo. Tapi sepertinya berhenti untuk kemungkinan akan dilakukan di tahun berikutnya di Festival Kota Tua itu. Nah, salah satu kontribusi lainnya adalah dari diskusi itu juga kita mulai petakan masalah pemesanan Kota Tua. Kita menanyakan lagi masalah pengembangannya seperti apa, aturan pembangunan seperti apa, hingga tadi yang kita sampaikan bahwa berujung padanya keterlibatan IAI dalam Pokja delineasi kawasan Kota Tua yang sebenarnya sudah bekerja juga SK dan penjabat wali kotanya yang sedang dihitung. Itu dari sisi kebudayaan. Lalu kontribusi terkait juga profesi kita, itu kita berhasil meminta Pak Gubernur pada saat itu untuk merilis peraturan Gubernur Gorontalo tentang penerbitan dan perpanjangan lisensi arsitek. Dan ini memang belum semua provinsi memiliki ini gitu ya. Dan kita perjuangan ini cukup lama ya, bahkan ini melewati 3 penjabat grup pada saat itu, mulai dari 2022 sampai terakhir 2023 itu Gorontalo sudah berganti 3 penjabat, dan kita berulang-ulang melakukan koordinasi. Dan memang proses administrasi birokrasi ini luar biasa, verifikasi cukup menyita waktu dan pikiran. Kita mulai prosesnya itu dimulai di audiensi dengan penjabat grup yang pertama itu sekitar 2022 kita sudah gagas untuk supaya diterbitkan pergub. Setelah dari penjabat grup kita turun ke kepala daerah, ke wali kota Gorontalo, lalu ke Bupati Kabupaten Kondebolango, Bupati Pohuwato, dan juga ke Bupati Gorontalo. Setelah itu penjabat Bupati Gorontalo Utara, Sekda Kabupaten Bolim. Jadi semua kepala daerah kita sudah lakukan audiensi untuk memperkenalkan mulai dari IAI itu apa, lalu juga regulasinya, penerapan STRA, lalu juga masalah lisensi yang akan diterapkan, itu kita sampaikan semua. Dan alhamdulillah pada saat audiensi turut diundang juga kepala-kepala dinas terkait gitu ya. Dan juga kita audiensi ke instansi vertikal, adalah kepala BPPB Gorontalo. Kita lakukan audiensi juga karena sebagai salah satu pembina terkait jasa konstruksi bangunan gedung. Setelah kita ke kepala daerah, kita menindaklanjuti ke semua kepala dinas PU provinsi, karena nanti yang akan menyurat itu adalah dari PU provinsi gitu ya. Jadi kita mulai koordinasi, dan itu tidak cukup sekali 2 kali, tadi beberapa kali kita lakukan audiensi untuk mengawal perkembangan dari pergub lisensi arsitek tersebut. Berikutnya kita juga mulai turun lagi memperkuat di semua PU kabupaten kota bahwa STRA itu sudah wajib, jadi tidak ada lagi SKH gitu ya. Jadi apapun itu, mulai dari perancangan, mulai dari PPG gitu ya, itu sudah ada regulasinya, dan STRA itu kita sampaikan ke semua kepala dinas PU di kabupaten kota. Dan kita juga audiensi ke kepala biro pengadaan barang dan jasa di provinsi untuk para hal tersebut. Lalu berikutnya terkait lisensi tadi, kita mulai koordinasi, mulai berpindah setelah dari PU kita pindah ke PTSP provinsi sebagai nanti akan menerbitkan lisensi, karena di PTSP sudah menerbitkan lisensi secara elektronik. Jadi kita sampaikan, mereka menyampaikan prosedur-prosedurnya yang cukup panjang juga untuk mencapai hal tersebut, dan akhirnya sudah kita selesaikan. Kita juga melakukan
mohon pendampingan ke Ombudsman supaya apa yang sudah kita lakukan audiensi ke semua kepala daerah, ke semua penyampaian regulasi itu Ombudsman juga tahu dan bisa melakukan pengawalan. Lalu sebelum Pergub itu terbit, kita harus koordinasi konsultasi ke Kemenkumham Kambil Gorontalo. Di situ kita presentasikan redaksi narasinya seperti apa dan sampai berapa kali koreksi dan sebagainya. Itu kita lakukan di situ. Setelah itu kita juga minta pendampingan ke Kejaksaan Tinggi terkait profesi kita agar dapat dilindungi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ya. Kita berharap bahwa teman-teman anggota YAI Gorontalo itu dapat bekerja secara profesional dan hak-haknya para arsitek yang sudah diatur dalam regulasi dapat diakomodir dengan baik. Oke. Nah, ya, Mas Erik, nah ini masalah audiensi kayaknya setelah selesai slide ini kayaknya pembahasannya beda lagi nih. Ini mengenai audiensi yang dilakukan oleh Mas Erik dan teman-teman pengurus YAI Gorontalo di periode saat ini ya. Ini kan cukup gencar dan akhirnya membuahkan hasil gitu ya. Dari sisi Mas Erik sebagai ketua dan juga pengurus YAI Gorontalo periode saat ini, memang seberapa penting sih Mas akhirnya YAI Gorontalo dan profesi arsitek itu benar-benar diakui gitu, khususnya di dari sisi pemerintahannya, sampai juga ini yang menarik lagi sampai ombudsman, sampai kejaksaan gitu, itu betul-betul Mas Erik audiensi gitu. Yang menjadi concern utamanya Mas Erik sebetulnya apa Mas sampai akhirnya melakukan audiensi ini yang sebetulnya memang sangat bagus gitu ya untuk khususnya YAI sebagai payung dari arsitek dan juga untuk teman-teman arsitek anggotanya sendiri gitu. Iya, lebih ke anggota sih Mas, karena tugas pengurus ya untuk urus anggotanya. Kalau anggotanya nggak diurus ya nggak usah jadi pengurus kan gitu. Jadi regulasinya sudah ada, profesinya sudah ada. Sekarang teman-teman mau berpraktek dengan nyaman, dengan aman, secara profesional, itu juga harus dipastikan oleh pengurus. Hasil dari pemetaan tadi terkait berapa adanya kendala-kendala, ada permasalahan oknum dan sebagainya. Ini langkah organisasi seperti apa? Kita harus melakukan kolaborasi bersama-sama instansi yang berwenang bahwa kondisi arsitek itu seperti ini, petanya seperti itu, dan harapan kami seperti apa. Itu yang kita sampaikan ke semua setiap kali audiensi gitu. Kira-kira gitu. Oke, nah, jadi perlu digarisbawahi nih ya, teman-teman atau mungkin khususnya teman-teman anggota YAI Gorontalo yang hadir saat ini memang keikutsertaan dari pejabat-pejabat terkait khususnya dari pemerintahan lokal itu memang dibutuhkan untuk bisa mengawal dan menjaga eksistensi dari profesi kita juga gitu ya Mas ya, kurang lebih. Iya. Kira-kira seperti itu. Saya juga ada mau ditanyakan ya Pak Erik, karena kan tadi terkait juga mengenai melindungi teman-teman dari profesi arsitek dan juga biar teman-teman juga lebih nyaman dalam bekerja sebagai profesi arsitek. Nah, banyak juga yang ibaratnya di luar sana mungkin ada beberapa yang mungkin baru lulus atau misalkan belum yang tersertifikasi dengan IAI atau tersertifikasi dengan asosiasi seperti itu yang sudah mulai berpraktek. Nah, apakah dari YAI sendiri, YAI Gorontalo itu sendiri juga akan melindungi teman-teman yang sudah tersertifikasi dan juga atau mewadai atau tersertifikasi untuk masuk ke dalam YAI dan melindungi mereka semua, memayungi mereka semua dalam lindungan dari YAI itu sendiri gitu. Jadi maksudnya teman-teman yang belum tersertifikasi tapi berpraktek gitu, Pak? Betul. Karena kan juga udah banyak nih, misalnya belum sertifikasi tapi sudah rajin berpraktek. Kadang juga kita kalau lihat di Instagram, udah nyebar harga dengan harga yang miring gitu, yang keluar dengan standar YAI. Nah itu seperti apa kalau dari YAI sendiri? Ya. Dari YAI Gorontalo ini ya, bukan? Ya, secara umum ya. Soalnya pertanyaannya agak berbahaya juga. Menjawabnya juga harus hati-hati. Tambahan sedikit Mas. Iya, sudah ada belum sih Mas yang pola-pola seperti itu di Gorontalo sendiri Mas gitu. Iya, pola-pola seperti itu pasti ada Pak, di tiap daerah pasti ada. Cuman kalau dari kami ya semuanya harus berbasis laporan Mas.
ketika laporan itu tidak ada ya eh, kita belum bisa berproses karena akan bermasalah dalam tuduhan-tuduhan yang tidak sehat gitu ya. Kalaupun laporan itu ada, memang pernah ada laporan itu beberapa kali ya di lingkungan kita, dan kita sudah saya disposisikan ke bidang advokasi untuk membantu menangani karena sudah sampai ke ranah hukum juga, jadi saya minta bidang advokasi dan sudah di mediasi, tetapi memang yang bersangkutan tidak memproses lebih lanjut niat baik dari kami, dan itu juga sudah kami sampaikan prosedur kronologinya ke Majelis Kehormatan Nasional dan sebagainya, hingga pada akhirnya diputuskan pemberhentian ataupun pencabutan KTA. Nah itu juga sudah terjadi, namun bagaimanapun ya kami itu masih berharap kesejawatan itu terjaga, karena kalau tidak ada komunikasi dua arah dan niat baik juga mungkin belum direspon, ya itu mungkin masalah waktu ya. Tapi pada prinsipnya kita semua kan rekan sejawat, jadi tetap hak-hak kita ya kita perhatikan, juga kewajiban juga harus dijalankan. Jadi kalau sampai mempermalukan organisasi dan membawa nama organisasi, nah itu jadi persoalan lainnya. Harus hati-hati juga menyikapi permasalahan di tingkatan teman-teman yang sudah berpraktek. Tapi harapan saya ya teman-teman yang belum berpraktek tapi yang sudah berpraktek dan belum bersertifikasi ya segeralah bergabung di kami, karena bagaimanapun regulasinya lebih condong lebih pro kepada teman-teman gitu sebenarnya, kira-kira seperti itu. Baik, mungkin itu hal yang perlu memang di garis bawahi ya Mas ya, karena memang sebagai arsitek karena kita adalah profesi yang cukup spesifik gitu ya, kayaknya naungan dari asosiasi sendiri itu cukup membantu kita, nggak hanya cuma dari apabila kita ada masalah dengan klien, tapi juga membuka link-link baru, karena dari pengalaman ngobrol dengan teman-teman arsitek gitu, dan dari tidak hanya dari Jakarta atau daerah sekitarnya ya, itu IAI cukup banyak membuka link-link baru untuk akhirnya ya bisa dapat project kah atau mungkin pertemanan dan sebagainya. Jadi itu kesejawatan itu memang harus tetap terjaga dan baik gitu ya Mas Erik ya. Itu yang penting Mas. Baik, mungkin kita lanjutkan lagi Mas Erik. Iya, terkait lisensi ini akhirnya setelah perjuangan kita di tingkatan birokrasi itu selesai, kita mulai membentuk namanya tim penguji. Nah, tim penguji ini kemarin tetap kita libatkan sebagian besar dari Dinas PU, lalu juga dari akademisi Universitas Negeri, dan saya sendiri menjadi yang pertama untuk diuji oleh mereka, dan alhamdulillah lulus walaupun nilainya mepet. Jadi setidaknya ini sudah menjadi hal yang pertama dulu yang menjadi langkah awal ke depan. Target kami sih 2025 itu lisensi sudah bisa diterapkan, karena dari DPM PTSW sendiri melalui sistem aplikasinya itu sudah bisa mencetak sertifikat lisensi arsitek di Gorontalo. Tinggal dari kitanya untuk segera melakukan uji-uji pada para anggota ataupun dari arsitek dari luar daerah yang mau melakukan mengambil lisensi di Gorontalo, ya kami persilahkan ya. Nah, setelah kita siap semua, kita mengajak kolaborasi lagi dengan beberapa instansi, mulai dari BPPW, lalu mulai dari PU Provinsi dan PTB Provinsi, kita sosialisasi gabungan. Jadi kita gabungan 4 itu tadi, sosialisasi bersama terkait lisensi arsitek, dan itu baru Oktober kemarin kita lakukan. Dan itu kita menghadirkan semua operator SIM BGPU, lalu dari Dinas PU, dari arsitek-arsitek, dan kabupaten kota, semua kita libatkan, kita sosialisasikan baik secara Zoom maupun secara offline. Dan dari audiensi tadi juga kita minta izin untuk melakukan flyer, merilis flyer, mencetak flyer untuk kita tempatkan pada tempat-tempat strategis, bahwa kita menghindari oknum-oknum tertentu terkait jasa arsitek. Kita sudah minta izin ke provinsi, minta izin ke jaksa dan ombudsman untuk sama-sama mengawal penggunaan STRA dan lisensi secara arif dan bijaksana, misalnya untuk sewa menyewa, misalnya untuk pinjam meminjam dan sebagainya ya, oleh pihak-pihak yang
percalonan dan sebagainya, itu kami berharap mendapat perhatian bagi para pemangku kepentingan tersebut. Dan kita sudah rilis player ini. Dan untuk status progres lisensi ini memang baru 8 provinsi di Indonesia. Mungkin Gorontalo per Januari nanti kita sudah bisa merilis menjadi yang 9 yang memiliki lisensi arsitek. Ya lumayanlah untuk organisasi yang baru 8 tahun. Lalu kontribusi kita berikutnya adalah terkait masyarakat miskin di Gorontalo. Itu kita mulai menggagas adanya arsitek pro bono, lalu juga ada satu nama Telokalan Ambuwalo Arsitek Gorontalo, ini lebih ke bantuan desain ke masyarakat miskin secara cuma-cuma gitu ya. Dan juga di pro bono itu kita sudah bekerja sama, yang Ambuwalo Arsitek tadi kita bekerja sama dengan Dinas PU Provinsi bidang perumahan dan kawasan permukiman. Jadi setiap masyarakat miskin yang ingin akan dibantu pengembangan rumahnya oleh Dinas PU itu akan mendapat pengawalan jasa desain oleh IAI, dan secara aplikatif baru akan kita lakukan di awal tahun depan, gitu. Sekitar 40 unit yang akan kita kawal. Dan kita juga berharap sebenarnya dari teman-teman prinsipal produk itu juga bisa membuat skema CSR itu untuk berdampingan. Pilih itu kalau dalam bahasa Gorontalo kan artinya rumah. Jadi untuk masyarakat miskin yang membutuhkan material dan sebagainya terjangkau atau syukur-syukur bisa bersifat CSR, itu juga membuka harapan kami. Artinya produk ini di prinsip produk ya, artinya project tetap berjalan silakan, tapi juga silakan kalau ini CSR itu juga bisa diterapkan untuk membantu masyarakat miskin. Ini juga kita membuka peluang sebenarnya kerjasama untuk itu, supaya kontribusi kita dalam mengawal desain yang kita kawal secara cuma-cuma bisa kita terapkan produknya yang sesuai juga dengan harapan kita. Itu harapan kami untuk tetap berkontribusi untuk masyarakat miskin. Dan kita sudah lakukan di Gorontalo Utara sebenarnya pada saat itu, tapi masih lebih ke konsultasi jasa desainnya untuk masyarakat miskin. Tapi untuk implementasinya itu yang sebenarnya kita berharap tahun depan ini itu sudah bisa dilaksanakan, gitu ya. Dan terkait kontribusi pro bono lainnya adalah bangunan yang terbakar. Kita pernah membantu bangunan terbakar di salah satu milik masyarakat. Kebetulan pernah menyurat ke IAI dan mohon untuk melakukan semacam bantuan untuk apakah masih bisa ada beberapa material yang masih bisa digunakan ataupun masih bisa tidak dibongkar, gitu. Dan kita sudah lakukan jasa desain dan sebagainya itu oleh teman-teman anggota kita juga di sini. Berikutnya adalah masalah podcast. Kita juga eksis ya. Podcast yang memang ini baru tahun ini kita rilis dengan kesibukan masing-masing pengurus, itu tetap membahas terkait jasa konstruksi di situ. Jadi Bapak Ibu silakan di situ memantau dan sebagainya. Itu banyak hal terkait jasa konstruksi yang ada di Gorontalo yang kita bahas di situ, mulai dari masalah hukum, masalah tata ruang, masalah kontrak, dan masalah struktur kesipilan ataupun banjir dan sebagainya. Itu untuk kebudayaan juga kita bahas di situ. Kita baru 11 podcast di situ sebenarnya, tapi masih banyak yang belum kita rilis. Mas Erik, maaf ya. Saya intermezzo lagi, saya potong lagi. Ini mungkin relate dengan yang program Mas Erik yang sampaikan sama yang program pro bono tadi. Pertanyaan pertama, mungkin yang menjadi concern masyarakat umum di Gorontalo gitu ya, mengenai bangunan dan jasa arsitek tuh, konsep utama mereka tuh apa sih Mas gitu? Mungkin mereka tahunya pakai arsitek mahal, atau mungkin kok karena masih nggak hanya di Gorontalo, di beberapa kota besar juga itu masyarakat umum masih berpikir arsitek itu kan tukang gambar, kok bayar aja, kok gambarnya dibayar gitu. Nah kalau di Gorontalo sendiri tuh masyarakat umumnya gimana tuh Mas?
concern terbesarnya untuk mereka memandang persoalan atau profesi arsitek ini gitu? Ya masih sama sih, seperti itu, mahal dan sebagainya. Bahkan kita belum menerapkan remunerasi saja udah dibilang mahal, apalagi kalau kita terapkan remunerasi gitu ya. Itu yang menjadi dilema dan perjuangan pengurus sebenarnya untuk teman-teman anggota. Dan PR-nya mungkin setelah pemilihan kepala daerah ini mungkin nanti kita bisa setelah pelantikan kita bisa mulai audiensi kembali untuk membahas lebih tahap yang lebih lanjut terkait kesejahteraan anggota. Kita mulai ke situ. Tapi untuk profesi itu pelan-pelan ada peningkatan ya, sudah tidak memandang lagi arsitek sebagai tukang gambar, itu sudah mulai ada peningkatan. Dan sebagian dengan adanya podcast, webinar kita yang rutin dan sebagainya dengan tema-tema yang saya pikir kalau tukang gambar agak kesusahan kalau mencerna itu semua gitu. Jadi eksistensi ini yang dari visi keren tadi ya, ini bagian dari eksis untuk menyampaikan virus-virusnya arsitek di situ, Mas. Jadi sudah mulai berubah pandangannya ya, cara pandang masyarakat umum ya. Karena ya, pelan-pelan. Saya ada mungkin beberapa sedikit saya searching gitu, sebetulnya di Gorontalo itu banyak juga pebisnis yang akhirnya pada saat mereka punya project akhirnya mereka meng-hire desainer atau arsitek dari luar Gorontalo gitu. Sedangkan kan sangat menyayangkan ya. Jadi makanya eksistensi khususnya IAI Gorontalo yang menaungi arsitek di sana harus terus terjaga gitu ya Mas Erik. Iya, itu yang kita coba terus gali dengan kegiatan Mas. Capek sih Mas, berkegiatan itu memang capek. Tapi ya itu harus karena hutang itu ibarat seperti hutang kegiatan yang kemarin setelah karena COVID kita jadi vakum ya. Kegiatan yang seharusnya dulu dilakukan ya kita lempar ke periode ini. Berikut juga dengan di periode ini ada kegiatan, jadi bobot kegiatan jadi banyak. Oke. Baik, mungkin kita lanjutkan, silakan Mas Erik. Ya, setelah itu salah satu program terakhir kita, ya, mungkin saya kurang tahu ini akan berkontribusinya kemana ya. Tapi ini adalah webinar series kita yang kita mulai gagas dari 2023, cuman nomenklatur WITA ini baru kita paten, kita buat, kita rilis di 2024. Lalu di 2023 kita belum ada nama tersebut. Di 2023 sih awalnya kita itu mau bikin webinar sebulan sekali, terus karena beberapa materi tersedia, akhirnya kita coba 2 minggu sekali. Setelah 2 minggu sekali, saya coba menantang teman-teman gimana kalau seminggu sekali gitu kita buat webinar gitu, dan mereka sepertinya tidak terpaksa atau memang menerima tantangan, akhirnya dibuatlah seminggu sekali. Dan mungkin yang mulai yang ketiga sampai 17 itu mungkin sudah seminggu sekali, dan alhamdulillah berjalan secara was-wasan juga gitu ya. Karena memang sumber dayanya perlu banyak, tapi sebenarnya di tahun 2023 itu tidak terlalu sibuk karena pada saat itu kita belum menggunakan sistem IAI 1 data, jadi masalah administrasi itu tidak terkendala gitu ya. Tinggal kita serahkan ke admin dalam proses sertifikat yang belum selesai. Tapi di 2024 ini, kalau 2023 kita 17 seri, di 2024 ini kita 23 seri. Jadi total ada 40 webinar gitu ya. Nah, di 2024 kita sudah menggunakan sistem IAI 1 data, itu yang cukup memakan konsentrasi gitu ya, waktu, tenaga, dan pikiran itu di situ. Karena memang kegiatan di IAI 1 data itu 2 minggu sebelum kegiatan itu harus dilaporkan keangkanya seperti apa, narasumbernya apa, playernya seperti apa, dan semua berkas itu harus siap 2 minggu sebelum acara. Ketika kurang dari itu, maka nilai kumnya akan berkurang atau terpotong gitu ya. Jadi itu makanya kadang nilai kum ini naik turun gitu ya. Kadang tiba-tiba ya mohon maaf ada narasumber mungkin yang pas hari kan tidak bisa berubah gitu ya. Jadi itu akan mempengaruhi di proses pendaftaran gitu. Jadi ini effortnya dari teman-teman pengurus cukup lumayan karena kegiatan seminggu sekali. Dan memang konsepnya ini dikemas sebenarnya yang penting kita membahas arsitektur gitu, secara santai, secara rileks, sambil menikmati akhir pekan, bahkan sambil berlibur, sambil
berkendara atau di mobil gitu ya sambil mendengarkan atau apa gitu. Itu silahkan itu digunakan, artinya meskipun weekend kita tetap membahas arsitektur secara ringan. Itu sebenarnya yang kita mau angkat gitu, di tema webinar itu. Kira-kira itu untuk program kita yang berkontribusi. Mungkin yang terakhir ini saya mau coba membahas hasil dari kerja keras teman-teman gitu, hasil dari kerja keras teman-teman yang berdasarkan laporan dari LPG Pengurus Nasional November-Oktober kemarin. Itu memang Gorontalo masuk di 3 besar provinsi dengan rata-rata aktivasi tertinggi lebih dari 50%. Kita di 60% nilai rata-rata aktivasinya, bahkan rata-rata aktivasi nasional di angka 42,37. Jadi kita di bawah Aceh dan Sumbar. Jadi secara eksistensi aktivasi keanggotaan ya kita mampu saing gitu ya. Lalu berikutnya kita grafik dari yang menggambarkan jumlah anggota aktif secara profesional terhadap anggota di provinsinya. Ya kita masuk di urutan 10, 51,7% gitu ya, masih di atas 50% itu. Artinya kalau pertumbuhannya itu di bawah 15% ya itu yang mungkin organisasinya masih dikatakan belum sehat, tapi alhamdulillah ya Gorontalo masih bisa dikatakan yang organisasi yang sehat. Lalu terkait dengan jumlah persentase pemegang STRA itu yang memang proporsinya kita di urutan ke-13 ya, ketika di angka sekitar 18%, namun kita masih aman karena yang menjadi persoalan ketika di bawah 10% ya, mengindikasikan bahwa provinsi tidak siap dalam satu pembangunan terkait sumber daya arsitek. Dan ini yang tadi saya sampaikan bahwa berdasarkan rasio dari jumlah penduduk yang sekitar 1,2 juta, saat ini ya rasionya satu arsitek itu hanya 43.000 orang. Target kami di 2025 ya 1:30.000, kira-kira sekitar 40-50 arsitek kita coba kejar untuk sebelum akhir periode ini selesai. Kira-kira itu Mas Bayu, Mbak Sisa sharing beberapa kontribusi kita memang masih belum banyak, dan kita karena provinsinya masih baru, YAI-nya juga baru bergerak kembali, tapi setidaknya kita teman-teman pengurus sudah berbuat cukup banyak untuk berkontribusi di Provinsi Gorontalo. Terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GoPro. Katalog Pro. Oke, terima kasih. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu dan rekan-rekan. Terima kasih atas kehadirannya dan juga terima kasih atas informasinya dan juga sharing pengalamannya Pak Erik. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu, dan untuk teman-teman IAI lainnya, semoga kita ada kesempatan untuk mewawancari dari daerah-daerah lainnya biar kita tahu nih seperti apa nih proyeksi konstruksi di tahun depan di kota Bapak Ibu masing-masing. Jadi terus ikuti program-program dari Katalog Pro. Kita ada Product of the Week di hari Rabu yang akan menambah edukasi mengenai produk seputar produk building material. Dan juga ada Pro Talk seperti ini, wawancara dengan profesional. Dan juga kita akan pergi ke beberapa kota, mungkin bisa di kota-kota Anda. Jadi terus saksikan dan juga terus ikuti program Katalog Pro lainnya. Dan juga jangan lupa untuk follow dan juga subscribe YouTube channelnya Katalog Pro. Dan sampai jumpa. Terima kasih sekali lagi waktunya Pak Erik dan tim dari IAI Gorontalo. Terima kasih banyak atas waktunya. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dan juga sampai ketemu lagi di tahun depan dengan program-program menarik atau pro lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.